Setiap cerita punya dua sisi. Setiap kenangan punya dua rasa. Dan di sini kita akan menyelami semuanya. Selamat datang di podcast Jejak Temu, tempat di mana cerita, kenangan, dan drama kehidupan kita mengalir apa adanya. Hidup penuh teka-teki, dan kita di sini buat ngebahas sedikit dari teka-teki itu. Jadi, mari kita mulai cerita di malam hari ini. Semoga dengan mendengarkan cerita ini bisa menjadi penghantar tidur buat kamu yang sedang susah tidur. Mungkin gue bakal jadi cowok pertama yang ngirimin lu surat kayak begini. Tapi gak apa-apa, meski gak gampang juga buat gue nulis dan ngirim ini. Tapi setelah denger salah satu surat di podcast lu yang sehidup sesurga, gue jadi makin yakin buat sharing di sini. Bukan buat adu nasib, apalagi adu kesedihan. Gue cuma pengen ngajak semua pendengar lu, dimanapun mereka berada, seberat apapun luka dan mental yang mereka bawa, buat sama-sama sembuh. Kadang butuh waktu bertahun-tahun buat ngerti kenapa suatu harus gagal. Surat ini bukan buat buka luka lama, tapi buat berbagi syukur atas apa yang akhirnya datang menggantikan luka itu. Bukan berarti gue selalu kuat atau bisa hadapi semuanya tanpa goyah. Ada hal-hal yang dulu gue tangisi, tapi sekarang gue syukuri. Surat ini buat semua hati yang terluka, buat tubuh yang masih memikul beban berat, dari hati yang pernah hancur dan sekarang sedang belajar pulih. Gue pernah jatuh cinta banget, Cak. Cinta yang bukan cuma bikin jantung deg-degan atau senyum-senyum sendiri, tapi cinta yang bikin gue mikir jauh ke depan, yang bikin gue pengen pulang ke orang yang sama setiap hari. Dia adalah cinta pertama gue, dan waktu itu gue yakin banget juga akan jadi yang terakhir. Hubungan kita gak pernah gampang. Dari awal, kita udah sama-sama tahu kalau hubungan ini mustahil. Ada benteng pemisah yang tinggi banget dan susah buat dilewatin. Kita beda keyakinan. Perbedaan itu yang bikin gue sama dia gak langsung menjalin hubungan, meski sama-sama tahu perasaan masing-masing. Tapi cinta datang begitu aja, tanpa aba-aba, tanpa peduli siapa dari mana, dan percaya apa. Perasaan yang mati-matian kita pendem justru tumbuh lebih besar lagi, bersamaan dengan rasa percaya kalau semuanya bisa dilawan asal bareng-bareng. Keluarga gue tahu soal hubungan ini. Mereka gak pernah menolak kehadirannya, tapi juga gak pernah bener-bener nerima. Gue tahu ada perasaan cemas di hati mereka soal hubungan gue ini. Tapi gue yang batu memilih pura-pura gak tahu. Gue yakin kalau apa yang mereka khawatirkan gak bakal terjadi. Dulu mereka juga menerjang benteng yang sama. Tapi akhirnya mereka tetap bisa bersama sampai gue dan adik gue segede ini. Di balik sikap netral orang tua gue, selalu ada nasihat yang pelan tapi dalam. Salah satunya yang paling gue ingat adalah, jangan ambil dia dari Tuhannya. Waktu itu gue belum paham makna seutuhnya. Yang gue tahu, gue cuma pengen bersama dia. Tapi hidup gak sesimpel itu ya. Dia lahir di keluarga yang berbeda dari gue.
Bukan cuma agama dan tradisi, tapi adat istiadat juga. Dia lahir dan besar dalam keluarga dengan tradisi yang masih sangat kuat. Dengan akar budaya yang gak cuma berbicara soal agama, tapi juga suku dan garis keturunan. Dia anak bungsu dari 3 bersaudara. Semuanya perempuan, dan keluarganya berharap semua anak-anaknya menikah dengan seorang yang seiman dan berasal dari latar belakang yang sama. Dan gue bukan dua-duanya. Kami terus bertahan, saling nyemangatin, saling nyari celah di antara yang mustahil. Tapi makin kesini, tantangannya makin besar. Rasanya kayak jalan yang makin lama makin sempit. Sementara kita berdua udah capek tapi gak mau berhenti. Gak ada jalan pulang, tapi juga gak ada jaminan buat terus maju. Sampai akhirnya, satu persatu, keyakinan mulai goyah. Bukan karena rasa yang memudar, tapi karena tantangan demi tantangan yang terus menghalangi jalan kita. Luka-luka kecil yang sebelumnya kita abaikan perlahan mulai kerasa. Hubungan kita ketahuan. Waktu itu, dia lagi di rumah, nemenin salah satu kakaknya masak di dapur. HP-nya ketinggalan di meja ruang tamu. Kebetulan, salah satu pesan dari gue masuk. Gak ada yang aneh sebenarnya, tapi juga gak bisa dibilang kalau chat itu kayak dari teman biasa. Chat itu jadi badai hebat pertama yang harus kita hadapin. Kakaknya langsung konfrontasi malam itu juga. Nanyain ini siapa, dari kapan, dan kenapa harus sembunyi-sembunyi. Awalnya dia berusaha ngelak, bilang kalau kita cuma teman kerja. Kakaknya kayak berusaha percaya tapi juga gak bodoh. Kakaknya cuma pesan satu hal, jangan mulai perjalanan yang ujungnya gak akan sampai. Itu teguran yang keras, sekaligus peringatan. Karena gue bukan bagian dari lingkaran aman mereka. Gue bukan satu suku, bukan satu iman, bukan pilihan ideal menurut keluarga mereka. Dan yang lebih menyakitkan, mereka takut dia ngecewain orang tua, ngecewain darah yang lahir di tubuhnya sendiri. Sejak malam itu, kakak-kakaknya jadi lebih protektif, tapi juga gak bisa sepenuhnya misahin kami, karena kami tetap kerja di tempat yang sama. Jadi kami cari celah, bikin WhatsApp baru cuman buat ngobrol. Ngatur ketemuan diam-diam, cuman buat bisa saling lihat. Meski cuman sebentar, yang penting bisa bareng. Itu masa-masa paling absurd sekaligus paling tulus yang pernah gue alamin. Gue jatuh cinta makin dalam, justru ketika kami harus sembunyi-sembunyi. Karena dibalik semua ketakutan dan tekanan itu, dia tetap memilih bertahan. Tapi, cinta yang tumbuh dalam sembunyi itu juga yang pelan-pelan mulai bikin kami goyah. Bukan karena rasa yang luntur, tapi karena dunia kami mulai nuntut kami untuk milih. Dan disinilah semuanya berubah. Berkali-kali ketahuan, berkali-kali juga kami putus. Setiap kali tekanan dari keluarganya makin kuat, dia minta hubungan ini disudahi. Setiap kali gue ngerasa capek dan gak mungkin bisa nerobos tembok mereka, gue juga nyerah dan mundur. Tapi anehnya, setiap kali itu juga kita balik lagi. Entah karena rindu, entah karena bodoh, atau karena gak bisa pura-pura gak saling butuh. Kita tahu ini salah,
Kita tahu ini berat, tapi kita juga tahu kehilangan satu sama lain jauh lebih nyakitin daripada semua yang harus dihadapin bareng. Karena cuma sama dia, rumah itu kerasa dekat. Tapi juga karena cuma sama dia, dunia kerasa paling jauh. Sekali lagi, hubungan kita ketahuan. Tapi kali ini bukan cuma kakak-kakaknya, mamahnya juga tahu. Dan gak kayak dulu, yang masih bisa selipin alasan atau ditutupin pakai senyum basa-basi. Kali ini, semuanya kebuka. Gak ada lagi ruang buat bohong. Gak ada lagi tameng buat nyembunyiin kebenaran. Tekanan dari keluarganya makin gila. Omongan-omongan yang dulu cuma berbisik, sekarang udah jadi peluru. Tajam, tanpa ampun. Tapi, gue salut banget sama dia. Dia kuat, dia tahan semua itu. Dia tegar ngadepin omongan nyakitin, larangan-larangan yang gak masuk akal. Tuduhan-tuduhan yang bikin sesak. Dia ngelawan, dia gak nyalain siapa-siapa. Dia cuma bilang, aku gak sanggup ngelepas kamu. Aku juga gak bisa milih antara keluarga atau kamu. Dan gue campur aduk. Bahagia karena dia masih bertahan, tapi juga takut. Karena gue gak bisa janji semuanya bakal baik-baik aja. Gue gak bisa janji ini gak bakal nyakitin dia lebih dalam. Waktu jalan terus, tanpa sadar, hubungan kita udah masuk tahun ke-7. 7 tahun, Cak. Bukan waktu yang sebentar. Kita udah bukan anak-anak lagi. Udah bukan 2 orang yang bisa ngumpet-ngumpet di balik alasan. Belum siap. Kita udah masuk usia matang. Umur yang katanya ideal buat nikah. Dan justru di titik ini, semuanya makin ribet. Kamu mulai dapat tekanan dari 2 arah tentang kapan nikah. Cinta aja gak cukup. Tekanan itu terus numpuk. Dan pelan-pelan, kami sadar cinta aja gak cukup. Kita harus saling jagain, saling kuat-kuatin, saling ingetin buat gak nyerah. Karena yang kita hadapin bukan cuma perbedaan, tapi juga dunia yang dari awal udah gak ngasih restu. Dan makin lama, makin banyak pertanyaan yang gak punya jawaban. Kami bingung, harus maju gimana? Harus mundur kemana? Rasanya kayak berdiri di tengah jalan buntu. Gak bisa mundur, tapi juga gak tahu harus jalan ke arah mana. Suatu hari, dia ngomong ke gue soal rencananya resign. Katanya, dia dapat tawaran dari bos lamanya. Posisi yang lebih tinggi, gaji besar, lingkungan kerja yang katanya lebih sehat. Gue diem. Antara mau seneng atau sedih, gue gak tahu. Jujur, Cak, itu dilema banget buat gue. Satu sisi, gue ngerti banget ini kesempatan emas buat dia. Gue tahu banget gimana kerja kerasnya selama ini. Dan tawaran itu bisa jadi loncatan besar buat karirnya. Tapi di sisi lain, gue gak tahu kenapa hati gue berat banget. Entah kenapa, gue punya firasat kalau setelah ini, hubungan kita bakal jauh lebih susah. Selama ini, kita masih bisa bertahan karena satu kantor. Meskipun di luar jam kerja susah ketemu, minimal gue masih bisa lihat dia di sela-sela hari. Ketemu sekedar nyapa di tangga,
atau ketawa bareng pas jam makan siang bareng. Itu semua bikin rasa dekat itu masih ada. Tapi kalau dia resign, semua itu bakal hilang. Dan gue takut kehilangan itu pelan-pelan bikin kita renggang. Dan bodohnya gue malah bikin keputusan gegabah. Gue mutusin dia. Iya, gue mutusin dia. Bukan karena udah gak sayang, tapi karena gue gak yakin bakal sanggup ngejalanin hubungan yang makin berat. Gue takut semua yang kita perjuangin selama ini malah jadi nyakitin dia lebih parah. Selain itu, gue coba buka hati buat orang baru. Cewek lain, satu keyakinan. Gue pikir mungkin ini cara paling logis buat ngejawab semua tekanan. Mungkin kalau gue jalan sama cewek yang sesuai dari awal, semuanya bakal lebih gampang. Gak harus sembunyi-sembunyi, gak harus perang sama keluarga, gak harus terus-terusan was-was. Tapi ternyata hidup gak sesimpel itu. Hubungan baru itu akhirnya ketahuan sama dia. Dan gak cuma dia, tapi juga teman-teman dekat kita juga tahu. Anehnya, yang marah bukan cuma dia. Teman-teman kita juga. Mereka bilang bukan karena mereka belain dia, tapi karena mereka ngeliat cewek baru gue itu pergaulannya terlalu bebas. Bebas di sini bukan soal penampilan aja, tapi juga sikap, cara dia bawa diri, dan cara dia mengekspresikan diri. Teman-teman kita ngerasa dia bukan tipe yang bisa diajak jalan bareng untuk hubungan jangka panjang. Bukan soal dia gak baik, tapi lebih ke kami gak sefrekuensi. Gue jadi mikir, ini gue beneran nyari kenyamanan atau cuman lagi nyoba melarikan diri? Setelah semua yang pernah terjadi, kita sempat balik lagi. Gak langsung baik-baik aja sih, tapi kita sepakat buat coba lagi. Mungkin karena kita sama-sama belum bisa bener-bener lepas, atau karena dalam hati kita tahu gak ada yang bisa gantiin rasa yang udah kita bangun selama bertahun-tahun. Kita jalanin hubungan itu lagi, pelan-pelan. Dengan segala luka yang belum benar-benar sembuh, tapi masih percaya kalau mungkin kali ini bisa lebih kuat. Sampai suatu hari, ada satu kejadian yang bikin hati gue bergejolak. Salah satu teman dekat kita yang juga ngejalanin hubungan beda keyakinan, akhirnya nikah. Iya, Cak. Mereka anggap mustahil, mereka berhasil. Iya, Cak. Mereka berhasil. Mereka nerobos semua tembok yang dulu selalu gue anggap mustahil ditembus. Mereka buktiin kalau hal selama ini cuma jadi wacana, bisa jadi nyata. Tapi gue juga tahu ada harga mahal yang harus mereka bayar buat sampai ke titik itu. Hubungan mereka gak mulus. Ada luka, ada air mata, ada keluarga yang kecewa, ada jarak yang harus diterima. Gue sadar banget, semua itu datang dengan konsekuensi besar. Dan disitulah gue mulai konyol. Gue nuntut dia buat punya keberanian yang sama. Gue dorong dia buat ikut terobos tembok yang selama ini kita anggap penghalang utama. Gue pengen kita nikah, Cak. Gue pengen kita berhenti sembunyi. Gue capek jadi bayang-bayang. Gue pikir, kalau mereka bisa, kenapa kita enggak?
Tapi dia gak seberani itu. Dia mulai ragu, bukan karena gak sayang, tapi karena dia bilang dia gak sanggup ngelihat mamanya sakit. Dia gak sanggup milih jalan yang mungkin bikin mamanya hancur. Dan gue marah. Gue kecewa. Gue ngerasa semua perjuangan gue selama ini gak dihargain. Akhirnya gue kasih dia pilihan. Lanjut dan hancurin tembok itu bareng-bareng, atau kita selesai sampai di sini. Dan dia gak bisa milih. Dia diem, nangis, tapi tetap gak kasih jawaban. Jadi akhirnya gue yang ambil keputusan itu. Gue lepasin dia dengan hati yang udah capek nunggu jawaban dan pikiran yang makin berat buat mikirin masa depan yang gak jelas. Dan malam itu gue ngerasa kayak kalah dalam perang yang bahkan belum sempat dimulai. Beberapa hari setelah semua itu, suatu yang gak gue duga kejadian. Temen gue yang pernikahannya jadi pemicu semua keputusan impulsif gue, tiba-tiba ngotot ngajak ketemu. Kantor kita emang deketan, tapi feeling gue bilang ini bukan sekedar mampir. Dan bener aja, dia bukan tipe yang jago basa-basi, begitu duduk langsung to the point. Dia nanya kenapa gue tiba-tiba maksa cewek gue buat ambil keputusan sebesar itu. Gue diam sebentar, tapi akhirnya gue jujur. Gue bilang, gue iri. Gue pengen hubungan gue juga bisa sampai ke titik kayak dia dan suaminya. Gue pengen robos benteng itu. Gue pengen cewek gue juga berani kayak dia. Tinggalin semuanya demi laki-laki yang dia pilih. Demi suaminya. Dan dalam hati, gue pengen cewek gue ngelakuin itu demi gue. Tapi dia cuma nanya satu hal yang jujur aja nusuk banget. Lo sendiri udah perbaikin ibadah lu belum? Gue gak bisa jawab. Bungkam. Karena sejujurnya pertanyaan itu ngelukain ego gue. Tapi gak bisa gue bantah. Dia lanjut. Katanya dia mutusin pindah keyakinan bukan karena disuruh. Bukan karena dipaksa. Apalagi diancam kehilangan. Tapi karena dia lihat suaminya konsisten dalam ibadah. Sabar, terbuka, toleran. Dan yang paling penting, gak pernah sekalipun maksa atau ngajak dia pindah. Dia bilang, dia ngikut suaminya karena dia yakin, bukan karena takut ditinggalin. Keyakinan itu tumbuh, bukan dipaksa. Lalu satu kalimat terakhir yang sampai sekarang masih sering keulang di kepala gue. Jangan ngajak kalau lo aja belum bisa jadi panutan. Tanggung jawabnya gede. Gue diem lagi. Kali ini lebih lama. Bukan karena gue gak mau jawab, tapi karena gue sadar dia bener. Terus dia bilang, dia datang bukan buat nyalahin siapapun. Dia datang karena cewek gue sempat curhat ke dia. Cerita tentang gue yang tiba-tiba nuntut dia. Bikin dia ngerasa ditekan. Dan temen gue ngerasa harus dilurusin. Karena dia sadar, tanpa sengaja dia ikut andil dalam kekacauan ini. Dan jujur, tapi setelah obrolan itu, ngubah semuanya.
ngubah cara gue lihat diri sendiri, ngubah cara gue lihat dia. Selama ini, gue terlalu sibuk pengen suatu kejadian. Tapi gue lupa ngaca, lupa nanya ke diri sendiri. Gue udah pantas belum ya jadi tujuan? Gue yang sebelumnya keras kepala, gak mau balikan walau dia udah datang ke rumah. Yakinin nyokap gue, minta maaf. Mohon-mohon supaya hubungan ini jangan putus. Tapi setelah obrolan itu, gue mulai ngerendahin ego gue. Gue mulai benerin arah. Gue coba perbaikin lagi hubungan gue sama dia. Dari awal. Setelah kejadian itu, gue mulai ngerombak ulang banyak hal dalam hidup gue. Gue yang tadinya jarang sholat, mulai nyoba bangun lagi ibadah gue. Gue langsung rajin 5 waktu. Masih bolong-bolong sih. Tapi setidaknya gue udah mulai dengan langkah kecil. Pelan-pelan, gue berusaha benerin yang selama ini gue anggap sepele. Karena dalam hati kecil gue masih punya harapan. Gue pengen dia ngeliat usaha gue. Gue pengen dia percaya kalau gue beneran serius. Gue pengen kayak yang suaminya teman gue alamin. Jadi laki-laki yang bisa jadi contoh, bukan sekedar ngajak pindah. Tapi hidup tuh emang kadang jahat ya, Ca. Baru juga gue ngerasa lagi dalam track yang bener, semesta ngelempar lemon paling asem. Dia minta putus. Setelah bertahun-tahun berjuang bareng, setelah semua rencana yang pernah kita tulis berdua, setelah gue balik lagi dan berusaha benerin semuanya, dia nyerah. Dia bilang dia capek. Dan dia gak sanggup lihat nyokapnya sakit terus-terusan gara-gara hubungan kita. Dia bilang dia milih buat nurut. Dia bilang dia bakal nerima calon yang keluarganya pilihin. Dan gue cuma bisa bengong. Sakit, Ca. Sakit banget. Semua usaha gue dibalas kayak gini. Gue ngerasa dipukul dari belakang. Padahal gue lagi jalan maju. Gue hancur. Akhirnya, karena gue gak tahu harus siapa lagi, gue nyamperin teman gue itu. Gue butuh bantuan. Gue pengen teman gue itu bantuin gue sekali lagi. Tapi ternyata temen gue udah duluan denger cerita dari sisi dia. Dan bukannya bantuin, temen gue itu malah nyuruh gue buat legowo. Suruh nerima keputusan dia, suruh berhenti ngejar. Gue marah, Ca. Marah banget. Gue ngerasa temen gue gak adil. Dulu temen gue itu yang nyamperin gue, nasihatin gue, buka mata gue soal tanggung jawab. Tapi sekarang, giliran gue yang ditinggal. Temen gue malah nyuruh gue diem. Gue ngerasa temen gue itu lebih belain dia. Padahal, gue cuman butuh orang buat ada di pihak gue. Polos sekali aja, tapi semua teman kita berpihak ke dia. Gak ada yang bisa bantuin gue bujuk dia. Karena gue mentok dan makin frustasi, akhirnya orang tua gue turun tangan. Mereka datengin rumah dia, minta ketemu orang tuanya, minta izin, minta restu. Dan dia shock, Ca. Dia gak nyangka gue bakal senekat itu. Gak nyangka gue seberani itu. Tapi semua keberanian itu gak cukup. Karena keluarganya tetap nolak. Mereka bilang dia udah punya calon. Di situ
Rasanya semua yang gue perjuangin kayak dihancurin satu persatu. Waktu terus jalan, Cak. Tanpa nungguin siapa yang masih nahan luka, siapa yang belum bisa move on. Sampai akhirnya, salah satu dari teman kita nikah lagi. Gue datang ke acara itu sendirian. Gue sempat diajakin gabung sama circle mereka. Tapi gue tolak. Gue masih merasa dihianati sama mereka. Sama keadaan. Sama semesta yang seolah gak pernah pengen ada di pihak gue. Tapi yang paling nyakitin bukan itu. Yang paling bikin dada gue sesak banget sampai rasanya pengen meledak. Itu waktu gue lihat dia datang bareng calon suaminya. Dia ketawa, senyum, kelihatan tenang, dan cantik banget, Cak. Gue gak tahu kenapa, itu malah bikin sakit hatinya makin dalam. Kayak baru sadar, semua itu beneran nyata. Dia udah bukan milik gue lagi. Rasanya hancur, Cak. Bener-bener hancur. Kayak semua luka lama digaruk-garuk lagi. Kasih garam, terus diminta senyum seolah gak kenapa-napa. Gue pengen pulang, tapi kakak gue gak mau gerak. Gue cuman diem, berusaha bertahan. Berusaha gak jadi cowok cengeng yang gagal move on. Di tengah semua kekacauan itu, suaminya teman gue yang berhasil ngeyakinin teman gue buat pindah keyakinan dan nikah, ngajak gue ngobrol. Obrolan ringan aja awalnya. Gak tau kenapa, Cak. Tapi sama dia, gue ngerasa aman buat cerita. Sama kayak waktu istrinya alias teman gue itu datang ke kantor gue buat ngajak ngobrol soal keputusan impulsif gue. Gue cerita semuanya. Tentang luka gue. Tentang rasa gak adil yang gue telan. Tentang doa-doa yang gue rasa gak pernah dijawab. Tentang usaha gue yang malah dibalas patah hati. Ada omongan dia yang gak bakal bisa gue lupain. Dia bilang, perbaiki ibadahmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Waktu dia bilang gitu, gue diem. Gak langsung paham. Tapi pelan-pelan, dia bantu gue lihat dari sudut pandang yang lain. Bahwa bisa jadi, ini bukan bentuk hukuman, tapi hadiah. Bahwa Allah bukan gak dengar doa gue, tapi justru lagi jawab doa-doa itu dengan cara yang beda. Dengan cara yang bikin gue bingung dulu, sakit dulu, biar pelan-pelan gue ngerti. Allah gak pernah jauh. Dari situ, gue mulai ngerti, Cak. Mungkin patah hati ini bukan akhir. Mungkin ini justru titik balik. Gue juga sempat cerita ke dia. Kalau sekarang, gue lagi mau dikenalin sama cewek. Gue kasih lihat fotonya. Dia senyum, terus bilang, sebelum ketemu, tahajud, baca doa, minta petunjuk, minta Allah yang tunjukin jalan dan mudahin semuanya. Malam itu juga, pulang dari nikahan, gue lakuin apa yang dia saranin. Ibadah yang sempat kendur karena gue ngerasa patah, gue mulai kejar lagi. Karena gue gak mau jatuh di tempat yang sama. Gue gak mau kehilangan arah lagi. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, gue mulai punya harapan baru. Hari pertama itu akhirnya datang juga. Pas gue sampai di depan rumah cewek yang dikenalin itu, rasanya deg-degan. Tapi juga ada ketenangan. Kayak langkah gue mantap aja. Gak ada keraguan. Aneh sih.
Biasanya gue selalu ragu setiap kali mau buka hati. Tapi kali ini beda. Waktu pertama kali ketemu, gue sempat bengong. Bukan karena dia cantik aja. Meski emang iya, tapi karena sikapnya. Sederhana, ramah, dan ada aura adem yang bikin gue langsung nyaman. Yang bikin gue ngerasa aneh, tapi dalam cara yang baik. Hati gue gak bandingin dia sama siapa-siapa. Gak ada bayang-bayang masa lalu. Gak ada luka yang ikut duduk di meja obrolan. Semua terasa baru. Di situ gue mulai ngerti. Mungkin ini cara Allah ngasih jawaban dari semua pertanyaan dan doa gue selama ini. Gue gak nyangka bisa sesantai itu jatuh cinta lagi. Tapi ternyata bisa. Dan makin lama kenal dia, makin banyak hal yang bikin gue yakin. Dari gimana dia ngomongin keluarganya, prinsip hidupnya, caranya dengerin, sampai obrolan kecil yang ringan tapi nyambung. Rasanya kayak, oh ini ya yang selama ini gue cari. Yang bikin makin mantap, jalan ke depan juga dimudahin. Keluarga dia welcome. Keluarga gue juga setuju. Teman-teman gue yang dulu sering berseberangan, sekarang malah dukung banget. Dan gue bersyukur. Bukan karena akhirnya nemuin pengganti, tapi karena akhirnya Allah nunjukin bahwa yang tulus itu gak akan bikin kita berjuang sendirian. Dari semua yang gue lewatin, satu hal yang gue pelajari. Hidup emang gak selalu ramah, tapi juga gak selamanya kejam. Kadang kita dikasih yang kita mau, kadang dikasih yang kita butuh. Dan di tengah perjalanan itu, kita bakal ketemu patah, kecewa, marah, bahkan rasa gak adil. Tapi ternyata semua itu bukan buat nyakitin, justru buat ngerahin. Gue pernah ngerasa dunia kayak ngasih lemon paling asem. Padahal ternyata itu bagian dari resep biar hidup gue manis di ujung. Tuhan itu adil, Cak. Dia gak pernah tidur. Dia dengerin semua doa, bahkan yang cuma lewat di hati dan gak sempat dilafalin. Dia tahu kapan harus nolak, dan tahu kapan harus ngabulin. Tuhan ngasih tangis, tapi juga siapin tawa. Tuhan ngasih luka, tapi juga datengin obatnya. Dalam bentuk yang gak pernah kita sangka. Jadi gue cuma mau bilang, buat semua yang sekarang lagi dengerin, kalau lo lagi ngerasa capek, patah, atau pengen nyerah, ingat aja. Mungkin sekarang, lo lagi digeser dari jalan yang salah menuju tempat yang lebih layak buat lo pijak. Karena pada akhirnya, kita gak pernah benar-benar ditinggal sendirian. Kita cuma lagi dipandu. Pelan-pelan. Apapun yang lo alamin sekarang, entah itu kehilangan, penolakan, kegagalan, atau patah hati, coba deh tarik nafas bentar, terus tanya ke diri sendiri, apa ya sisi baik dari semua ini? Mungkin lo belum nemu jawabannya sekarang, tapi semua hal pahit yang lo telan hari ini, suatu hari bakal berubah jadi pelajaran paling manis. Tinggal tunggu waktu dan hati yang siap nerima. Kadang kita terlalu fokus sama luka, sampai lupa kalau Tuhan juga nyiapin obatnya. Kadang kita terlalu sibuk nyalahin keadaan, sampai gak lihat bahwa mungkin justru dari situlah kita tumbuh. Bukan pengen so menggurui, gue cuma masih belajar kok. Tapi gue pengen kita sama-sama belajar bareng buat ngelihat hidup dari sisi yang lebih terang.
Bukan berarti kita harus pura-pura kuat atau so bahagia, tapi belajar buat jujur sama rasa sakit. Sambil tetap yakin kalau ini semua gak sia-sia. Karena setiap luka punya cerita, dan setiap cerita punya akhir yang bisa kita pilih. Makasih karena lo udah berbagi kisah perjalanan hidup lo di sini. Muka tahu gak gampang buka luka, apalagi kalau lukanya udah berlapis waktu. Tapi gue yakin lo udah bisa berdamai sama masa lalu, makanya bisa ada di titik ini. Membuka kembali kisah dengan perasaan ikhlas dan tenang begini, itu butuh keberanian. Gue percaya cinta yang tulus itu bukan soal memiliki, tapi soal saling menguatkan. Bahkan ketika harus melepaskan, 7 tahun bukan waktu yang sebentar. Apa yang paling gue salut, kalian tetap jadi manusia yang gak saling menyalahkan. Di dunia ini yang sering nuntut kita buat tenang, kalian justru memilih untuk paham. Dan itu lebih mulia. Kadang hidup ngasih kita lemonade bukan buat dinikmati manisnya aja, tapi buat ngerasain sepetnya, nyeseknya, sebelum akhirnya kita sadar ternyata kita masih bisa bertahan. Dan buat semua pendengar jejak temu yang lagi ada di fase gak tahu harus kemana, ingat, gak semua jalan harus ditentukan sekarang. Kadang berhenti sejenak juga bentuk perlawanan yang elegan. Kita belajar sembuh bareng-bareng ya. Hidup memang kadang bikin kita jatuh, kadang bikin kita tersenyum. Tapi apapun yang terjadi, Mocha cuman mau ngingetin ke kamu semua kalau kamu gak sendirian. Setiap cerita punya ruang sendiri yang gak jarang penuh tanda tanya dan sulit untuk kita pahamin. Gak apa-apa kalau kita gak tahu jawabannya, karena gak semua harus terjawab saat itu juga. Yang penting kita terus melangkah, terus berjalan, dan terus percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita pasti bakal indah di saat yang tepat kok. Semoga apapun yang kamu jalani hari ini akan ada cahaya kecil yang selalu menemani. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap kuat, tetap berjalan, dan jangan lupa kasih ruang buat diri kamu bahagia.